589 untuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani takwim summa radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tutut Husnia, seorang pakar sosial psikologi, di dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan identitas utama sebagai warga negara Indonesia, karena identitas agama mampu untuk memenuhi psikologis individu terkait identitas diri, harga diri maupun aktualisasi diri. Di satu sisi kita patut berbangga, hadirin, karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun, di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan. Terbukti oleh intoleransi dalam umat beragama. Masih ingatkah kita, hadirin, peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid yang sedang sholat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah dinamakan negara toleran yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencuri persatuan? Betul, hadirin? Lalu bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada momentum kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Moderasi Beragama dalam mengimplementasikan Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagai landasan, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah di Quran surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107.
dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Syekh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam kitab Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, yahbaru ta'ala Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjalin rahmat bagi seluruh umat. Allah menyebutkan satu terminologi. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yaitu kalimat ummatan wasaton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, walataku minal irman, hiladu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, walataku minal irman, hiladu alal waton. Profesor Dr. Quraisy Haq menjelaskan bahwa kata wasaton bermula pada sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya, sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasaton, yaitu umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tetapi memadukan aspek rohani dan jasmani hingga terlahirlah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang terus muncul sepanjang peradaban dan terus berulang adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada aksi-aksi saling colok, Saling borok, saling tabok, saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksesnya hadirin, maraknya terjadi pertikaian, perseteruan, permusuhan, peperangan yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, hingga terjadi pertumpahan darah, hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah, yang pertama, ada sebagian umat muslim yang berlebih-lebihan dalam beragama, atau dalam istilah agama disebut gulu, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Ghuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu fid din fa aynama ahlaka man kana qablakum wal ghulu fid din. Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Oleh sebab itu hadirin, kita harus melaksanakan moderasi beragama untuk mengubah wajah Islam yang sering disebut Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua,
Ada sebagian umat yang menghina berhala orang-orang kafir. Padahal di dalam Al-Quran sudah tertata jelas untuk tidak menghina berhala orang-orang kafir. Sebagaimana tercermin indah dalam Quran surah Al-An'am ayat 108. ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sofatut Tafasir jilid 1 halaman 410, beliau menjelaskan, Ailata subuh haliyu atal musyrikina wa astafahu. Janganlah kamu menghina berhala orang-orang kafir. Allah juga melarang kita untuk tidak menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik hinaan dan cacian kita akan timbul kebalikan, yakni mereka akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Penjelasan ini memberikan sinyal yang kuat bahwa Islam adalah agama yang toleran, lebih mengutamakan persatuan agar tidak terjadi perpecahan. Inilah konsep moderasi beragama, yakni lebih mengutamakan keseimbangan di tengah-tengah keberagaman. Jadi, bukan ajaran agama yang harus dimoderasikan, tetapi cara beragama kita yang harus mendapat sentuhan moderasi, sehingga Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih ditemukan aksi-aksi terorisme, radikalisme, tempat penyerangan ibadah lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda terisi Agadya. Islam mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu, dan Sensuennya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Dan oleh pada itu kita harus meningkatkan budaya saling menghargai, saling menghormati satu dengan lainnya sebagai implementasi sikap keagamaan di tengah-tengah keberagaman. Hal ini
sejalan dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa. tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk membawakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Bung Haji Roma Irama. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Nasrun minallahi wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.